Oke, lanjut untuk yang nomor 11. Nah, di nomor 11 ini kita ketemu soal pernyataan ya. Tapi soalnya agak familiar ya, karena sebelumnya sempat kita bahas. Nah, tapi kalau soal pernyataan, kebanyakan itu kita nggak perlu menghitung. Karena yang kita butuhin cuman bisa menjawab atau nggak aja guys. Oke, kita cek. Di sini tuh dari gambar berikut, berapa luas daerah yang diarsir. Yang ditanya itu kan berapa. Berarti gimana caranya si luas itu harus ketemu. Nah, kita cek dari pernyataan 1. Di pernyataan 1 itu dikasih luas persegi luar itu kan 25. Nah, berarti kan kalau luas persegi luar 25, kita nanti bakal dapat sisi persegi luarnya itu 5. Nah, kalau sisi persegi luarnya 5, kita bisa dapat diagonal dari lingkaran. Karena si diagonal lingkaran itu sama dengan panjang sisi persegi yang luar ya. Nah, terus dari diagonal lingkaran kita bisa dapat ini diagonal sisi persegi yang di dalam. Akhirnya apa? Sebenarnya untuk mencari nilai yang diarsir kita cuma butuh luas lingkaran sama luas persegi yang di dalam aja kan. Berarti selama kita dapat jari-jarinya lingkaran yang di dalam dan panjang sisi persegi yang kecil yang ada di dalam, kita nanti pasti bisa dapat nilai dari tambereng ini. Nah, dari sini kan kita udah tahu ya, kalau kita dapat sisi yang luar, kita juga bisa dapat diameter lingkaran. Dan diameter lingkaran, kita bisa dapat diagonal sisi. Nah, dari diagonal sisi, kita bisa dapat sisinya ini nanti masing-masing berapa. Jadi, dari sini kita bisa dapat luas perseginya dapat, luas lingkarannya juga dapat. Jadi, nanti luas tamberengnya juga pasti dapat juga. Jadi, nomor 1 itu bisa menjawab. Nah, kalau udah, kita cek ke pernyataan yang kedua. Tapi ingat, sebelum cek pernyataan kedua, kita lupakan pernyataan yang pertama. Nah, di pernyataan pertama kita tuh dikasih luas lingkarannya 16. Nah, kalau luas lingkarannya 16, berarti kan kita bakal bisa dapat jari-jarinya ya. Nah, dimana 16 itu sama dengan pi r kuadrat. Kita bisa dapat jari-jarinya. Dari jari-jari kita bisa dapat diameter. Nah, dari diameter kita bisa dapat ini kan nanti diagonal sisi dari si persegi yang pendek, akhirnya didapatlah sisi yang persegi yang pendek sampai didapat luas. Nah, dari sini juga kita bisa dapat luas tambereng juga. Berarti untuk pernyataan kedua itu juga menjawab. Nah, kalau sama-sama menjawab, berarti nanti jawaban untuk soal ini yaitu yang D, di mana pernyataan 1 aja itu cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 aja juga cukup guys. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 12. Nah, di nomor 12 ini kita dikasih A itu merupakan banyak bilangan bulat yang bisa menjadi solusi dari pertidaksamaan X kuadrat plus 10 kurang dari 0. Nah, ingat, si A itu cuman banyaknya. Jadi bukan berapa ya, bukan jumlah, tapi ada berapa sih kayak gitu. Nah, kita kerjakan dulu ya. Di sini kan kita dapat X kuadrat itu kurang dari min 10. Nah, dari sini aja kita udah bisa jawab ya. Kita tahu bentuk kuadrat itu pasti menghasilkan nilai positif. Nggak mungkin dia bernilai negatif. Jadi ada nggak sih X kuadrat yang kurang dari min 10? Jangankan kurang dari min 10, kurang dari 0 aja nggak ada. Berarti si A itu karena nggak ada himpunan yang menyatakan X kuadrat kurang dari 10, berarti A-nya 0. Nah, karena yang ditanya kan cuma ada berapa aja gitu ya. Nah, jadi karena A-nya udah sama dengan 0, nah si P-nya kan kita dapat 4 ya. Dikasih udah, nah si Q-nya kan A, berarti Q itu 0. Nah, 4 sama 0 itu lebih besar yang 4. Jadi otomatis untuk yang nomor 12 itu P itu lebih besar dari Q. Jadi jawabannya yang A. Gimana? So easy kan? Pastinya. Oke, lanjut untuk yang nomor 13. Nah, di nomor 13 ini dimisalkan A, B, C itu menyatakan bilangan real ya yang memenuhi persamaan. Nah, ini kita tulis ulang. 2A ditambah B min 3C itu sama dengan 10. Berapa nilai C? Nah, di sini yang ditanya itu berapa. Berarti kita harus tahu nilai pastinya atau nilai konkretnya. Oke, dari sini dari pernyataan-pernyataan yang disajikan bisa nggak sih kita dapat? Nah, di sini
untuk pernyataan 1 kita dikasih B-nya itu sama dengan 1. Berarti kan nanti persamaannya bakal jadi 2A ditambah 1 min 3C sama dengan 10. Berarti nanti 2A min 3C itu sama dengan 9. Dari sini bisa nggak dapat nilai C? Tentu aja nggak bisa. Karena apa? Di sini ada 2 variabel yang berbeda tapi persamaannya kita cuma punya 1. Ingat, kalau mau menyelesaikan 2 variabel, paling tidak kita juga harus punya 2 persamaan. Berarti dari sini pernyataan 1 itu belum cukup. Nah, kalau belum cukup, lanjut ke persamaan yang kedua. Nah, untuk persamaan yang kedua, kita dikasih A sama dengan C. Nah, ini kita harus lupakan dulu ya, tapi kita simpan dulu ini. Nah, untuk A sama dengan C, dia nanti akan menghasilkan persamaan 2C ditambah B min 3C sama dengan 10. Berarti di sini kita dapat B min C sama dengan 10. Nah, ini juga sama ya. Dimana kita punya 2 variabel tapi persamaannya cuma ada 1. Berarti dari sini kita jelas nggak bisa mencari nilai C, otomatis nomor 2 juga salah. Nah, kalau sama-sama salah, coba kita gabungin ke 2 pernyataan. Nah, di pernyataan kedua kan kita dapat B min C itu sama dengan 10. Kita udah sampai sejauh ini nih. Terus di pernyataan yang pertama kita dapat B-nya itu sama dengan 1. Nah, ini bisa kita substitusiin di sini, B-nya 1. Berarti kita di sini kan bisa dapat ya, jadi 1 min C sama dengan 10. Nah, dari sini kita bisa dapat C-nya berapa. Walaupun kita nggak harus ngitung gitu ya, penting kita dapat C-nya. Oke, dari sini karena harus digabungin, berarti nomor 13 itu jawabannya yang C, di mana 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 1 pernyataan aja nggak cukup guys. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut untuk yang nomor 14. Nah, di nomor 14 ini kita dikasih data ya. Untuk 1, 2, 3 kita udah dapat datanya. Terus di sini kita disuruh ngurutin simpangan rata-rata dari yang tertinggi ke terendah. Nah, kalau kita mencari simpangan rata-ratanya pakai rumus simpangan rata-rata manual, otomatis kita akan menghasilkan membuang waktu yang banyak banget. Nah, tapi di sini kita bisa memanfaatkan kata-kata dari simpangan. Simpangan sendiri kan artinya nggak teratur ya, atau melenceng. Nah, nggak stabil lah. Jadi ini gini, semakin nggak stabil si data itu, maka simpangan rata-ratanya semakin tinggi. Nah, jadi dari ketiga data ini kita cari data yang paling nggak stabil. Itu nanti datanya paling tinggi. Nah, kalau kita lihat opsi yang pertama, di opsi pertama kan nilainya 30, 30, 30 dan terus. Nah, di sini kan nggak ada perubahan data, berarti ini itu data paling stabil. Berarti simpangan rata-rata itu 0 karena dia nggak ada yang menyimpang. Sedangkan pada saat kalian lihat nomor 2 itu 15, 16, 17, 18, 19, 20 nggak ada data yang kembar sama sekali, semuanya menyimpang. Nah, berarti di sini simpangan rata-rata nomor 2 itu pasti lebih besar dari yang pertama. Dan kalau kalian cek nomor 3, nah di nomor 3 ini masih ada yang stabil, 21-nya ada 4 data. Terus yang lainnya 20 sama 2 ya, ini cuma melenceng sedikit-sedikit aja lah, melenceng 1. Berarti di sini ada simpangan rata-rata tapi kecil. Berarti kalau kita urutkan dari simpangan terbesar, itu akan didapatkan yang pasti nomor 2 dulu karena dia paling ngacak. Terus nomor 3 karena sebenarnya dia hampir stabil. Terus nomor 1 itu data yang paling stabil atau data dengan simpangan rata-rata terendah. Jadi untuk yang nomor 14 jawabannya yang D. Gimana? Gampang kan?